والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apabila minggu yang lalu kita membicarakan mengenai salah satu ayat Al-Quran yang hanya dipraktekkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu ayat An-Najwa, sebagaimana nanti yang kita akan bagi setelah pengajian ini. Setelah kita kaji juga pertanyaan 10 Al-Imam Ali kepada Rasul dan jawaban Rasul kepada beliau, yang kelak akan kita jadikan pegangan hidup kita dalam rangka kita menuju kepada Allah. Maka di malam yang bahagia ini juga kita akan teruskan kajian kita mengenai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, karena kita masih dalam suasana hari kelahiran beliau di bulan Rajab yang mulia ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan bahwa atiru majalisakum bi dzikri Ali, jadikan majlis-majlis kalian harum dengan menyebut nama Ali. Maka kita akan jadikan majlis kita malam ini majlis yang harum semerbak untuk membaca, mengkaji apa yang disebut Rasulullah mengenai Al-Imam Ali dan apa yang diungkapkan oleh Imam Ali dalam ungkapan-ungkapan indah beliau, karena beliau sebagai pintu kota ilmu Rasul. Kemudian ungkapan demi ungkapan itu kita jadikan pegangan hidup kita untuk menuju kepada Allah, menuju memperoleh keridhaan Allah. Dalam Musnad Al-Imam Ali juz ke-9 menukil satu riwayat hadis, dan itu juga dinukil dari beberapa buku termasuk Manaqib li Khawarizmi, termasuk Tarikh Ibnu Asakir dalam menterjemahkan dan menyebutkan mengenai kebesaran Al-Imam Ali. Juga dalam kitab Faraidus Simtain, juga dalam kitab yang amat terkenal Kanzul Ummal, kitab hadis yang mengumpulkan puluhan ribu ahadits Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dalam Musnad Al-Imam Ali disebutkan kutipan demi kutipan dari buku-buku di atas tadi. Bisa kita rujuk dalam Musnad Imam Ali juz atau jilid ke-9 halaman 335, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah menyebutkan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Akan saya baca riwayat ini sebelum saya akan kemudian membacakan apa yang diungkapkan Al-Imam Ali dan yang akan kita kaji malam ini berkaitan dengan ungkapan indah beliau itu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, "Ya Ali," kepada Al-Imam Ali, "Sa'altu Rabbi fika khamsa khisalin fa'atani."
hai Ali, aku minta kepada Allah Tuhanku berkaitan denganmu 5 hal, 5 masalah, dan Allah berikan semua 5 itu kepadaku. Sekali lagi, rujukannya bisa Manaqib Khawarizm, Ibni Asakir, Kanzul Ummal, Faraidus Simtain, dan buku-buku ini semua yang saya sebut adalah buku-buku yang ada dalam buku-buku yang dikarang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Ali, aku mohon kepada Allah untukmu 5 masalah, dan Allah berikan kepadaku. Awaluha sa'altu Rabbi an akuna awwala man tanshaqqu anhul ard wa anfudh at-turaba an ra'si wa anta ma'i. Aku mohon kepada Allah yang pertama agar akulah hambanya dan makhluknya yang dibelah bumi pertama, dibuka keluar dari bumi ketika di mahsyar, ketika akan dibangkitkan hari kebangkitan, agar aku manusia yang pertama dibangkitkan, dan kemudian aku membersihkan tanah dari kepalaku sementara engkau bersamaku saat itu. Fa'atani, Allah berikan permintaan ini kepadaku. Wa amma tsaniyah fasa'altu Rabbi an yaqifani 'inda kaffatil mizan wa anta ma'i fa'atani. Yang kedua, aku minta kepada Allah agar aku diberhentikan di tempat mizan, yang kelak setiap kita akan melewati mizan timbangan untuk menimbang amal perbuatan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah ila akhir. Siapa yang berat timbangannya akan beruntung, yang ringan timbangan amal solehnya akan berbahaya, dan macam-macam ayat Al-Quran. Aku mohon kepada Allah agar kalau aku diberhentikan depan mizan dan engkau berhenti bersamaku, dan Allah berikan itu. Wa amma tsalitsah fasa'altu Rabbi an yaj'alaka fil qiyamah sahiba liwa'i ala wa huwa liwa'ullahil akbar alaihil muslihun wal faizun fil jannah fa'atani. Aku mohon ketiga agar Allah menjadikan engkau yang memegang benderaku kelak di hari kiamat, dan di bawah itu merupakan liwa'ullahil akbar, bendera Allah yang maha besar. Di bawah itu semua orang-orang yang sukses yang akan menuju ke surga. Karena Rasul pernah bersabda, Adamu faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan siapapun dari selain Adam, semua kelak akan berada di bawah benderaku di hari kiamat. Rasul minta kepada Allah agar kelak yang megang bendera itu Ali bin Abi Thalib. Fa'atani, kata Rasulullah, Allah berikan permintaanku ini. Wa ammar rabi'ah fasa'altu Rabbi an yasqiya ummati min hawdhi biyadika fa'atani. Yang keempat, aku mohon kepada Allah agar kelak umatku diberi minuman dari telagaku melalui tanganmu, dan Allah memberikan hal itu kepadaku. Allahumma rzuqna hawdhar Rasul. Rasul punya telaga, kelak orang yang minum dari telaga itu tidak pernah akan haus selamanya. Dan Rasul minta agar umat ini yang menuangkan dari telaga itu, air itu, minuman itu adalah Al-Imam Ali. Dan Allah mengkabulkan permohonan Rasul ini untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Wa ammal khamisah, adapun yang kelima, fasa'altu Rabbi an yaj'alaka qaida ummati ilal jannah fa'atani. Yang kelima, aku mohon kepada Allah agar kamulah kelak yang menggereng umatku menuju ke surga, dan Allah berikan itu kepadaku. Ini antara lain keistimewaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang punya peran besar kelak di hari kiamat, karena beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita kaji dalam kita mengkaji kebesaran Rasulullah, bahwa Rasulullah mempunyai kedudukan paling termulia di maqaman mahmudan kelak di hari kiamat. Dan Rasul menginginkan, mohon kepada Allah semenjak di dunia agar kedudukan itu kelak diikut sertakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga kelak dibangkitkan Rasul pertama, di situ Imam Ali bersama beliau.
Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi ada di mizan, di situ Rasul minta Ali bin Abi Thalib di situ. Sehingga ketika Rasul mohon agar kelak yang megang bendera Liwaul Hamdi, kelak yang megang bendera itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan berkaitan dengan telaga, berkaitan yang membimbing dan menuntun orang ke surga, Rasul minta agar Imam Ali yang mempunyai peran semacam ini. Ini yang bicara, yang tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan pernah kita menganggap Rasul mengungkapkan ini karena memanjakan keponakannya, karena memanjakan sepupunya, memanjakan menantunya. Tidak ada di benak Rasul hal semacam ini. Semua yang ada di Rasul adalah hanya perintah dari Allah. Rasul meminta karena perintah dari Allah. Rasul mencintai karena Allah cinta pada yang dicintai, dan semua semacam itu. Dan termasuk kebesaran demi kebesaran ini dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Seperti minggu yang lalu saya sebutkan riwayat dari Umar bin Khattab, dua riwayat dari putra beliau Ibnu Umar yang mengatakan 3 kebesaran Ali bin Abi Thalib yang coba aku cuma 1 saja maka itu bagiku lebih mahal dari semuanya. Ketika Rasul menikahkan Ali dengan Fatimah, ketika Rasul memberikan bendera di Khaybar agar menjebol pintu Khaybar kepadanya, dan ketika hanya Ali yang mempraktekkan ayat Najwa, dan komentar-komentar pengakuan-pengakuan semacam ini telah diungkapkan oleh semua orang yang mengenal kebesaran Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak kelebihan demi kelebihan yang pernah kita bahas yang hanya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Satu-satunya yang lahir di Ka'bah, satu-satunya yang dipiara Rasulullah semenjak kecil, satu-satunya makhluk Allah yang pernah menaiki pundak Rasulullah ketika ingin menghancurkan patung-patung di Ka'bah, satu-satunya orang yang dipilih Rasulullah untuk dipersaudarakan dengan beliau sendiri ketika beliau mempersaudarakan semua orang setelah hijrah. Imam Ali sendirian ketika beliau menangis, ketika beliau berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah persaudarakan semua sahabatmu satu dengan yang lain. Kenapa engkau biarkan aku sendiri?" Rasul hanya menoleh kepadanya untuk berkata, "Anta akhi fid dunya wal akhirah." Engkau hanyalah saudaraku di dunia dan akhirat. Kebesaran demi kebesaran ini sudah sering kita sampaikan dalam beberapa tahun ketika kita menjelang memperingati hari kelahiran beliau. Tapi malam ini yang ingin saya bawa bukan hanya menyebutkan kebesaran demi kebesaran, dan itu pasti bisa kita rujuk dalam buku-buku yang ada di tengah kaum muslimin apapun mazhabnya. Yang ingin kita bahas malam ini adalah kita ingin mengkaji salah satu ungkapan beliau, dan sering saya sebutkan, mari kita membaca riwayat-riwayat hadis Rasulullah dan kemudian riwayat-riwayat ungkapan-ungkapan singkat Al-Imam Ali sebagai pintu kota ilmu Rasul untuk kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita. Diriwayatkan dalam beberapa buku, termasuk dalam Musnad Al-Imam Ali tadi, termasuk dalam kitab Al-Mawaid Al-Adadiyah, bahwa datang seorang kepada Al-Imam Ali untuk menanyakan sesuatu. Saya akan baca teks Arabnya, baru kita akan jelaskan satu persatu. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin alaihi salam faqal, as'aluka an arba' masail. Qala sal wa in kanat arba'in. Datang seorang kepada Imam Ali untuk berkata, aku ingin tanya kepadamu mengenai 4 masalah. Kata Imam Ali, tanyalah walaupun 40. Dia sedang berhadapan kepada pintu kota ilmu Rasul. Dia sedang berhadapan kepada orang satu-satunya yang selalu berkata, saluni qabla an tafqiduni, innaha huna la ilman jamma, innaha huna aibatu Rasulillah. Satu-satunya orang yang selalu berkata, tanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Di sini penuh ilmu, di sini ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kata
Imam Ali, sal wa in kanat arba'in, tanya walaupun 40. Kemudian dia mengungkapkan 4 pertanyaan itu. Kenapa saya pilih 4 masalah ini? Karena masalah ini masalah hari-hari yang kita lakukan sebagai seorang muslim, yang harus kita praktekkan sebenarnya agar kita kembali kepada Allah dengan mengungkapkan cinta Rasul, cinta Ahlul Bait, supaya punya bukti dalam ungkapan demi ungkapan itu. Orang itu kemudian menyampaikan pertanyaannya, qala mal wajibu wa mal aujab, mal qaribu wa mal aqrab, mal ajibu wa mal a'jab, mas sa'bu wa mal as'ab. 4 pertanyaan, tapi sebenarnya 8. Dia berkata, hai Amirul Mukminin, apa yang wajib itu dan apa yang lebih wajib? Apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Apa yang mengherankan dan apa yang lebih mengherankan? Apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Al-Imam Ali kemudian menjawab pertanyaan ini, ammal wajibu fata'atullah wa ammal aujab fatarkudz dzunub. Adapun yang wajib itu ialah taat kepada Allah, dan yang lebih wajib dari itu ialah meninggalkan dosa. Ammal qaribu fal qiyamah wal aqrabu minha al maut. Yang dekat itu ialah hari kiamat. Yang lebih dekat dari hari kiamat itu ialah kematian. Ammal ajibu fad dunya wal a'jab minha hubbud dunya. Yang mengherankan ini ialah dunia, tapi yang lebih mengherankan cinta pada dunia. Ammas sa'bu fal qabru wal as'ab minhu adz-dzahab bila zad. Adapun yang sulit itu ialah kuburan, tapi yang lebih sulit ialah pergi ke kuburan tanpa bawa bekal. Ini 4 pertanyaan dalam 8 hal. Apa yang wajib, apa yang lebih wajib, apa yang dekat, apa yang lebih dekat, apa yang mengherankan, apa yang lebih mengherankan, apa yang sulit dan apa yang lebih sulit. Ini ungkapan singkat ini, tapi ini pegangan hidup apabila kita ingin mengetahui dan kemudian kita bernawaitu sambil mohon taufik pada Allah, bisa mengamalkan apa yang harus kita amalkan. Apa yang wajib? Imam Ali hanya menyebutkan ammal wajib fata'atullah. Setiap orang yang telah mengaku Islam sebagai agamanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan, yang harus ia lakukan. Maka kewajiban, perintah dan perintah-perintah Allah yang Allah telah tentukan agar kita lakukan sebagai contoh, sebagai bukti kalau kita telah menganut agama ini, maka perintah-perintah itu wajib kita taati, kita laksanakan. Sebagaimana pertanyaan yang lalu, minggu lalu ketika Imam Ali bertanya, "Madza alai?" Apa yang harus kulakukan? Jawaban Rasulullah, taatullah wa taat rasulih, taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Kita memiliki bermacam-macam perintah, dan di hadapan perintah ini kita tidak punya pilihan kecuali seperti yang disengungkan dalam Al-Quran, firman Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kita mempunyai beberapa kewajiban dan kita tidak boleh menawar kewajiban itu. Kita cuma melaksanakan taat kepada Allah. Diperintahkan sholat, laksanakan sholat tanpa kita tawar. Diperintahkan zakat, laksanakan zakat.
apabila telah kita wajib melaksanakannya. Diperintahkan apapun, diperintahkan jihad, diperintahkan birrul walidain, diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang, untuk bertutur kata kepada orang lain. Wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik terhadap manusia. Semua perintah ini di hadapannya kita cuma memiliki kewajiban satu, yaitu apa wajibnya? Taat. Orang sebutkan ta'atun amya, taat buta tanpa menawar. Orang mukmin gak punya hak menawar, karena hukum adalah hukum Allah. Halal halal Allah, haram haram yang diharamkan oleh Allah. Maka kita hanya melaksanakan apa yang wajib. Wahai Amirul Mukminin, jawaban beliau adalah taatullah, taat kepada Allah, itu yang wajib. Dan tidak bisa kita perinci satu persatu, tapi semua yang telah Allah tentukan harus kita lakukan, maka kita tidak punya pilihan kecuali taat dan melaksanakan perintah itu. Ayat demi ayat, ati Allah wa Rasul, ati Allah wa Rasulahu in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Dan ayat demi ayat yang cuma merintahkan bahwa orang mukmin harus cuma taat. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran, teriakan penghuni neraka ketika mereka disiksa di neraka, teriakan mereka itu, ya laitana kunna ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Coba dulu kami taat kepada Allah dan taat pada Rasul. Taat kepada Allah sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah, bukan kita mengikuti hawa nafsu kemudian kita bilang bahwa itu taat kepada Allah. Karena itu pernah saya sampaikan, waktu iblis gak mau sujud kepada Adam, makhluk terkutuk ini pernah berkata, ya Allah, perintahkan aku sesuatu yang lain, jangan suruh aku sujud pada Adam. Aku akan menyembah engkau dengan satu ibadah yang tidak pernah akan dilakukan oleh makhluk siapapun, tapi jangan yang ini. Katanya Allah, aku ingin ditaati, aku ingin disembah sesuai ketentuanku, bukan kehendakmu. Dan taat kepada Allah begitu, sesuai ketentuan Allah. Apakah yang wajib itu? Taat kepada Allah. Apa yang lebih wajib? Imam Ali menjawab, tarkudz dzunub, meninggalkan dosa. Jangan kita numpuk melaksanakan amal taat tapi kita remehkan perbuatan maksiat. Ternyata meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat itu lebih wajib dari melaksanakan taat. Karena itu nanti apabila kita sampai membicarakan masalah sabar dalam Al-Quran yang saya janjikan, kita akan menemukan ada as-sabr fit ta'ah, ada as-sabr fil ma'siyah, ada as-sabr fil musibah. Sabar dalam maksiat lebih berat daripada sabar dalam taat. Yang lebih wajib ialah meninggalkan dosa. Karena meninggalkan dosa itu ialah menunjukkan bahwa kita tidak berani berkata apapun di hadapan yang melarang. Karena menerjang larangan Allah sekecil apapun berarti telah kita jadikan Allah hina di depan mata kita, sehingga kita berani melawannya. Karena itu termasuk dosa besar ialah meremehkan dosa kecil. Bahkan Imam Ali pernah bersabda, la yakhafanna ahadukum illa dzambah. Kalian di antara kalian jangan ada yang kalian takuti kecuali dosa. Kadang-kadang kan orang sering menepuk, aku sudah salat jamaah, aku sudah melakukan kebaikan, dosa-dosa semacam ini gak masalah. Dicampur adukkan, sudah dicampur adukkan, meremehkan lagi perbuatan dosa. Dan ini sungguh sangat besar di hadapan Allah. Allah menyebutkan tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu anggap hina, kecil, remeh, tapi di sisi Allah besar. Jangan diremehkan kecil. Orang membagi dosa kecil dan besar itu apabila kita nisbatkan dosa yang satu dengan dosa yang lain. Tapi kalau kita nisbatkan kepada yang kita langgar, maka di hadapan Allah akan sama, meremehkan yang kecil atau yang besar, karena berarti kita meremehkan yang melarang.
Kadang-kadang matematika kita kan kita buat sendiri. Yang penting saya sudah banyak berbuat banyak, saya sodako juga, saya membantu orang, saya sholat malam, saya ini hal-hal semacam ini kurang lebih saja lah. Ini akan bisa menghapus semua amalan perbuatan kita. Sekali lagi, kalau kita, karena kita manusia tidak maksum, kalau kita kalah dengan syaitan kita, kalau kita kalah dengan hawa nafsu kita, kemudian kita melanggar Allah, cepat-cepatlah mohon ampun dan sadari bahwa ini dosa. Jangan kita sudah melanggar, kita bermaksiat, terus kita carikan dalil. Ini biasa, ini kurang lebih, ini pun ada dalilnya. Menganggap dosa itu halal lebih besar dosanya daripada melakukan dosa itu sendiri. Kadang-kadang matematika kita kan ngawur. Pernahkah saya sampaikan satu cerita, mungkin saya ulangi. Di zaman Al-Imam Ja'far Shadiq terkenal seorang ahli ibadah. Semua orang menyanjung orang ini. Kita sebutlah orang sufi, ahli ibadah, tekun dalam bermacam-macam. Orang semua terkenal. Suatu saat disaksikan oleh Al-Imam, beliau orang itu pergi dengan dihormati orang ke pasar dengan pakaiannya. Dia duduk di depan orang penjual buah, dia mencuri 2 buah tanpa diketahui oleh penjualnya. Diikuti kemudian nggak lebih, dia mencuri lagi 2 keping roti, dimasukkan ke bajunya tanpa harus sadar. Orang penjualnya pun nggak menyangka kalau orang ini bakal mencuri, sehingga tidak akan dikontrol, nggak dilihat. Setelah itu dia pergi, buahnya dikasih kepada orang miskin, rotinya pun dikasih pada orang miskin. Satu riwayat dikasihkan kepada orang yang sakit yang dia jenguk. Setelah selesai, imam mendekati dia. Hei, seorang yang terkenal, ahli ibadah, kamu orang baik, kamu jadi panutan orang, apa yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu takut kamu melakukan hal-hal yang hina? Kamu mencuri milik orang lain. Orang itu berkata kepada Imam Ja'far, kamu tidak memahami Al-Quran. Kata Imam Ja'far, enggak memahami Al-Quran yang apa? Kata dia, bukankah Al-Quran menentukan orang berbuat dosa satu, ya satu dosanya. As-sayyi'atu, satu perbuatan dosa, bimithliha. Sementara Al-Quran menyebutkan orang berbuat satu kebaikan pahalanya 10. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Perbuatan kebaikan satu dilipatkan 10 kali lipat. Aku mencuri 2 buah, dosaku 2. Mencuri 2 roti, dosaku 2. Dosaku cuma 4, sementara aku sodakokan, aku mendapatkan 40. 40 dipotong 4, masih punya 36 saya. Matematika dia. Dianggap telah berbuat baik, taat, membantu orang miskin, memberikan orang sakit, taat. Tapi dia lupa kalau ini maksiat, dan ini lebih wajib ditinggalkan. Imam Ja'far sambil senyum berkata, dengarkan Al-Quran berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jangan kamu mengatakan Imam Ja'far gak paham Al-Quran. Imam Ja'far mengatakan Al-Quran menyebutkan yang diterima oleh Allah adalah orang yang beramal didasarkan takwa. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu indah, baik, gak menerima kecuali kebaikan. Jangan kita mendengarkan pahala bangun masjid besar, pahalanya akan dibangunkan istana di surga. Untuk memperoleh pahala itu kita ambil dari uang riba, kita mencuri hak orang lain, kita menipu dalam dosa dengan anggapan nanti saya bangun masjid dapat pahala. Laksanakan, wajib melaksanakan taat, tapi lebih wajib meninggalkan dosa. Karena itu jangan punya matematika sendiri, hitung-hitungan. Hanya pasrahkan kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Yang wajib ialah taat kepada Allah, tapi lebih wajib ialah meninggalkan dosa. Orang pakai minyak wangi memang akan harum baunya, tapi jangan pakai minyak wangi terus bajunya gak ganti, gak mandi, tetap akan keluar bau busuk itu. Lebih wajib dari pakai minyak wangi adalah hilangkan kekotoran dari badan itu. Apa yang wajib? Taat. Yang lebih wajib meninggalkan dosa. Pertanyaan kedua, mal qaribu wa mal aqrab? Apa yang dekat dan apa yang lebih dekat?
Al-Imam Ali menjawab, Al-qarib ammal qarib fal qiyamah wal aqrab minha al-maut. Yang dekat itu kiamat. Kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu Allah sebut dekat. Bahkan Rasul pernah bersabda, bu'ithtu ana was-sa'a kahatain, fa asyara bil wusta. Aku diutus oleh Allah dengan dekatnya hari kiamat seperti ini pandangannya. Antara tetangga ini sama ini. Allah menyebutkan qul asa yakuna qariba, dekat kiamat. Begitu Rasul merupakan nabi terakhir, satu bukti bahwa akan selesai dunia ini. Tetapi yang lebih dekat dari kiamat itu ialah kematian. Orang kalau sudah mati, sehingga Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi dalam satu hadis disebutkan oleh beberapa perawi dalam riwayat, Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika menyebutkan masalah mati, beliau bersabda, al-maut al-qiyamah. Faman mata faqad qamat qiyamatuh. Kematian itu kiamat. Orang yang mati berarti sudah mau bangkit kiamatnya bagi dia, selesai sudah. Tetapi kata Rasulullah, tidak ada keyakinan yang seperti bukan yakin melebihi kematian. Kematian ini pasti, tapi lebih banyak orang melupakan kematian. Kenapa kemudian kematian disebut akrab, lebih dekat? Karena kematian ini datangnya tidak pernah akan kita ketahui kapan. Anak masih kecil, orang sehat, masih muda, bisa mati. Kadang-kadang yang sakit bertahun-tahun tetap sehat, yang tambah sakit mati. Karena yang menentukan kematian itu ialah yang memberikan kehidupan. Walladzi yuhyini wa yumituni. Tsumma amatahu fa aqbara. Hanya Allah yang mematikan. Karena itu Allah berfirman, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami Allah yang menentukan kematian. Kenapa harus orang mengingat kematian bahwa itu hal yang dekat sekali, yang paling dekat, lebih dekat dari kiamat. Kalau kita disuruh persiapkan diri untuk hari kiamat, banyak ayat-ayat Quran menganjurkan kita persiapkan untuk hari kiamat Anda, bangun akhirat Anda untuk hari kiamat. Ternyata yang lebih dekat dari kiamat itu ialah kematian yang selalu kita saksikan. Kalau kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri berkaitan dengan sesuatu yang dekat, yaitu hari kiamat, maka kita lebih juga mempersiapkan diri untuk yang lebih dekat dari kiamat, yaitu kematian. Karena itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda, akyasul mu'minina imanan aktsaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Orang mukmin yang paling cerdik adalah orang mukmin yang selalu sering terus mengingat kematian dan selalu mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Mati ini sering kita lupakan memang. Padahal sesuatu yang pasti. Sehingga banyak riwayat demi riwayat menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi pernah bersabda mengenai kematian, uzkuru hadzimal ladzat. Ingat selalu mengenai yang akan memotong, menghancurkan semua kelezatan. Apa itu ya Rasulullah? Kata beliau, al-maut. Imam Ali dalam salah satu khutbah beliau antara lain beliau mengatakan, ajibtu liman nasiyal maut wa huwa yara man yamut. Aku heran orang yang lupa kematian sementara dia melihat orang mati. Siapa kita yang gak pernah kehilangan keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita,
kawan kita, orang yang kita cintai, semua kita pernah menyaksikan kematian. Ini yang lebih dekat dari kiamat menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Orang kalau ingat mati akan banyak sadar ketika kita lupa mati. Karena itu waktu kita bahas masalah kiamat dalam surat Al-Fatihah ada 5 atau 6 pertemuan. Pangkal kehancuran orang sehingga dia menyimpang dari rel syariat itu adalah karena lupa akhirat. Bima nasu yaumal hisab. Begitu juga lupa mati menjadikan orang melakukan apa yang dikehendaki. Kadang-kadang kita heran, orang berani bersumpah palsu, berani menfitnah, berani berbohong, berani padahal dia yakin kalau dia tidur malam belum tentu pagi masih hidup. Padahal dia yakin ketika dia jalan saat ini belum sampai tujuannya bisa mati. Ketika mati apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dengan fitnah yang ia karang, dengan sumpah palsu yang disebutkan, dengan merampas hak orang lain, dengan berbohong, dengan hal-hal ini adalah ketika orang ingat mati pasti akan menjauhi hal semacam ini. Karena itu kata Imam Ali, ini yang lebih dekat dari kiamat yang harus diingat selalu. Ada ungkapan indah Imam Ali menggambarkan kematian. Beliau pernah bersabda begini, nafasul mar'i khutahu ila ajali. Nafas seseorang ini adalah langkah dia menuju ajalnya. Setiap kita nafas ini artinya kita sedang bergerak menuju ke kuburan kita dalam kematian. Contoh simpel saja. Kalau kita punya kalender yang robekan harian itu, ketika awal Januari tebal segini, kita atur rumah kita. Setiap hari mulai kita robek, mengurang. Sekarang bulan 7 sudah gak sampai separuh. Sebentar lagi bulan 9, bulan 12 tinggal sedikit habis. Itulah nafasul mar'i khutahu ila ajali. Setiap nafas kita ini mendekatkan kita ke liang kubur. Jangan Anda berkata ulang tahun, katakanlah kurang tahun. Kalau umur kita 60, yang sudah 40 ketika mengadakan ulang tahunnya artinya sudah kurang 40 tahun umurnya. Entah sisa berapa. Nafasul mar'i khutahu ila ajal. Kadang-kadang orang simpel, kenapa harus ingat mati? Kita ingin happy, kita ingin senang, nggak pakai ingat mati. Percuma, tidak ada kebahagiaan kalau lupa yang ini. Karena datangnya mendadak. Kalau tidak kita persiapkan, kita akan celaka. Karena itu kadang-kadang dalam riwayat-riwayat yang sahih, setiap orang ini harus punya wasiat, menyiapkan wasiatnya. Karena nggak tahu kapan ajalnya. Bahkan menyiapkan kafannya. Kata Imam Ali, ada orang yang masih sibuk menjahit bajunya, nggak tahu kalau dia sudah nggak pakai baju lagi, itu kafan yang akan dia pakai. Mal qarib ammal qaribu fal qiyamah, mal aqrab ammal aqrab minha fal maut. Kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat sekali. Karena itu Imam Ali pernah mengatakan, mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum mati. Apa artinya? Persiapkanlah untuk menghadapi kematian sebelum datangnya ajal itu. Karena orang kalau datang ajalnya pasti dia pasti akan merasakan belum puas hidup ini. Belum puas. Dia akan merasa, kenapa secepat ini saya harus mati? Kenapa harus secepat ini menghadapi kematian? Orang menganggap bahwa kematian itu ketika datang seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Orang kalau sudah sakarat, dia akan teriak, ya Allah, kembalikan aku sebentar. Aku ingin masih beramal soleh. Jawaban Allah, kalla. Tidak. Sekali lagi, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakh la yaum yub'atsu. Tidak. Habis sudah. Dulu masih ada waktu kamu. Sekarang habis. Al-maut kita anggap simpel kematian, tapi akan mudah kalau kita persiapkan, tapi akan menjadikan bencana dahsyat kalau kita nggak persiapkan ini. Kita mau pergi luar kota aja, sebelum 2 hari kita sudah siapkan tas kita, apa yang kita bawa. Sementara keluar kota itu kalau nggak bawa semua itu masih bisa hidup.
pergi ke alam kubur. Nanti di akhir kita bicarakan. Kalau nggak bekal, apa yang kita akan bicarakan? Bahkan dalam riwayat disebutkan 2 rakaat waktu masih hidup itu, ketika dia sholat, lebih mulia dari dunia seisinya. Kapan dia sadar? Kalau sudah mati. Mal qarib wa mal aqrab, ammal qarib fal qiyamah wal aqrab minha al maut. Sampai kepada pertanyaan ketiga, mal ajib, apa yang mengherankan ini? Kata Imam Ali, ad-dunya, wallah, dunia penuh mengherankan. Semua yang ada di dunia ini mengherankan. Nggak pernah mampu kita hitung dengan matematika kita. Anak yang lucu harus mati, orang yang sudah tua merepotkan yang sakit harus tetap hidup. Ini yang tadi kaya menghina sana sini, besok jadi paling miskin minta kepada sana. Pergol dunia ini selalu memberikan yang aneh. Kita melihat ini, tetangga ini melahirkan anak lagi bahagia, sana kepaten, ini lagi kawin, sana lagi kepaten. Semua yang terjadi di dunia ini kulluhu ajib, mengherankan. Tidak ada yang bisa. Dunia ini memberikan kita ketawa sejam, akan memaksa kita menangis berpuluh jam. Baru kita ada kesenangan, ada lagi. Dan begitu selamanya dunia ini. Semua yang ada di dunia ini mengherankan. Orang menggebu, gak lihat halal, gak lihat haram untuk mengumpulkan agar memiliki sesuatu. Belum sampai dinikmati, ya mati. Belum sampai memiliki, dia kena ini dan macam-macam yang terjadi di dunia ini. Dunia serba mengherankan, ajib, sulit diraba, sulit diterka, sulit untuk orang. Dan begitulah Allah menjadikan dunia ini dengan semacam ini agar kemudian kita tidak lebih berat dengan dunia, agar kita masih memiliki sesuatu yang lebih mahal untuk kita pikirkan. Sebenarnya begitu Allah jadikan dunia ini. Karena itu kemudian semua yang terjadi cukup mengherankan. Orang yang berbicara benar akan diasingkan, orang yang mengajak hal-hal yang tidak berarti akan dibanggakan. Ada beberapa wasiat yang akan saya sebutkan. Ungkapan Nabi Allah, wahyu Allah pada Nabi Musa berkaitan dengan orang-orang mengenai di dunia dan mengherankan dunia ini. Persahabatan orang, permusuhan orang. Kadang-kadang kalau kita mau duduk memikirkan, hanya nggak ada artinya semua. Karena itu cukup mengherankan. Al-ajib hiya dunya wa a'jab minha hubbud dunya. Yang lebih heran dari dunia itu ialah orang cinta pada dunia. Ajib. Sesuatu nggak jadi pegangi ini, kemudian diletakkan di hatinya, dia cintai. Sebelum saya teruskan apa yang dimaksud hubbud dunya, harus saya garis bawahi supaya tidak salah faham. Hubbud dunya itu ialah menjadikan dunia tujuan hidup. Ini yang dilarang oleh Allah. Ada orang tidak punya, orang paling miskin, kalau tetap menjadikan dunia tujuannya, dia termasuk hubbud dunia. Seharusnya bagaimana? Kalau orang menjadikan dunia ini wasilah, pelantara menuju ke akhirat, maka dia orang paling kaya bagaimanapun, dia tidak terhitung sebagai hubbud dunia. Cuman itu bedanya. Imam Ali ada 2 kalimat yang sepintas kita lihat kontradiksi. Banyak Imam Ali mencela orang, mencela masalah dunia. Bahkan suatu saat Imam Ali, ada orang sebelah Imam Ali sok melaknat dunia, dicaci maki dunia ini sama orang itu. Imam Ali mendengarkan, kemudian beliau berkata, mana orang yang mencaci dunia? Apa yang kamu inginkan dari dunia? Kenapa kamu mencaci dunia? Bisakah kamu masuk surga tanpa dunia? Dunia tempat turunnya para malaikat, dunia tempat ibadahnya para anbiya, dunia tempat tinggalnya anbiya, dunia ialah mazra'atul akhirah, ladang untuk
Bagaimana kemudian kita mengumpulkan apa sebenarnya arti cinta dunia dan membenci dunia? Jawaban singkat tadi itu, kalau yang menjadikan dunia tujuan hidup, ghayah, maka itu disebut hubbud dunya. Ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal dari semua kehancuran dan kerusakan. Karena orang kalau menjadikan dunia tujuan hidupnya, nggak kenal lainnya, nggak mikirkan dosa, halal, haram, nggak mikirkan famili, nggak mikirkan semuanya. Yang penting dia sampai. Tapi kalau orang menjadikan dunia wasilah, stepping stone, cuman pelantara, maka dia bisa menjadi orang yang paling kaya, tapi ia akan bawa kekayaannya ini untuk membina istana demi istana di surga. Kita jadikan dunia ini sebagai mazra'ah. Ada ungkapan dari beberapa ahli tafsir, termasuk Sa'id bin Jubair pernah meriwayatkan, beliau pernah berkata bahwa ketika beliau menafsirkan ad-dunya mata'ul ghurur, dunia adalah tempat kesenangan yang tipuan semuanya. Tipu dah, semua penipu, tipu yang ada. Kasarabin biqiyah, seperti fata morgana dunia. Dia pernah mengatakan mata'ul ghurur liman lam yastaghil bi talabil akhirah. Dunia menjadi tempat tipuan kalau ia menjadikan dunia ini enggak ia cari untuk akhirat. Tapi kalau liman talabal akhirah, maka dunia adalah tempat yang paling baik, ladang dan lahan yang paling baik untuk kita menanam di sini, untuk kita ambil di akhirat. Ada dua ungkapan dari Imam Ali, sepintas sepertinya kontradiksi. Imam Ali pernah berkata begini, la dunyakum hadhihi ahwanu fi aini min uraqi khinzir biyadi majdum. Dunia kalian ini di pandangan mataku lebih hina dari tulangnya babi. Urak dalam bahasa Arab artinya tulang yang dagingnya sudah habis, tinggal sedikit yang nempel daging. Dunia kalian di hadapanku seperti tulangnya babi dipegang oleh tangan orang yang berpenyakit juzam. Sudah tulangnya babi dipegang orang, artinya tidak berarti. Atau kita melihat Imam Ali menyebutkan, ya dunia talaqtuki thalathan la raj'ata li fik. Aku telah ceraikan kamu, hurri ghairi, tipu selain aku. Ini kalimat mengecam sekali mengenai dunia. Tetapi di ungkapan lain Imam Ali pernah bersabda, an-nasu abna'ud dunya fala yulamur rajul ala hubbi ummih. Manusia ini anaknya dunia, jangan disalahkan kalau anak mencintai ibunya. Apakah kontradiksi? Sebenarnya tidak. Jawabannya seperti yang saya ungkapkan, dijadikan dunia ini wasilah, maka silahkan Anda memiliki semua kekayaan. Karena Anda hidup di dunia, perlu dunia, silahkan memiliki. Tapi bukan berarti dunia ini di hadapan Anda lebih mahal dari akhirat Anda. Tapi steps. Hubbud dunia dikecam itu kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan hidup. Tapi dunia enggak dikecam oleh Islam kalau kita jadikan sebagai dunia itu, hubbud dunia itu dikecam kalau kita jadikan hubbud dunia itu, cinta dunia sebagai tujuan hidup. Tapi Islam membenarkan dan membolehkan kita bergaul, bergula dengan dunia, memiliki dunia, berusaha untuk memperoleh, tetapi tetap kita jadikan dunia sebagai pelantara menuju akhirat. Jadilah Anda orang yang paling kaya, karena Anda dengan kekayaan Anda bisa memperoleh bermacam-macam istana di surga untuk membina surga Anda. Al-ajib dunia wa ajab min hubbud dunia. Karena itu riwayat demi riwayat berkaitan dengan dunia ini banyak sekali, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menggambarkan gamblang sekali bahwa ketika beliau bersabda hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Al-Imam Ja'far meriwayatkan sabda Allah, firman Allah kepada Musa dalam ungkapan yang panjang. Antara lain Allah berfirman kepada Musa, wa'lam anna kulla fitnatin bad'uha hubbud dunya. Ketahuilah wahai Musa, semua fitnah yang terjadi ini awal mulanya karena cinta dunia.
Semua. Kita ini kan heran, kita saksikan di dunia ini sekeliling kita, orang menjadi sahabat akrab memusuhi yang lain. Sebulan 2 bulan sahabat yang begitu akrab berpisah menjadi musuh yang paling dahsyat. Karena waktu menjadi sahabat cuma urusan dunia. Orang menjadi permusuhan besok karena dunia menjadi aman, damai, bermacam-macam. Kita sudah saksikan ini, apalagi kalau berkecimpung dalam politik, kemana-mana bergandengan seperti menjadi kawan yang paling akrab saudara. Besok 2-3 hari berpisah menjadi musuh yang amat dahsyat. Urusannya hubbud dunia. Imam Ali pernah bersabda, wasani'ul mali yazulu bizawalih. Orang yang melakukan sesuatu cuman karena hitungan harta akan hilang semua yang diperlakukan dengan hilangnya harta tersebut. Wa'lam anna kulla fitnatin bad'uha hubbud dunya wa la taghbit ahadan bi kathratil mal fa inna kathratal mal tuksiru adh-dhunub liwajibil huquq. Jangan kamu terus merasa heran, kagum melihat orang yang banyak hartanya. Belum tentu, bahkan kadang-kadang yang banyak hartanya malah menjadikan ia lebih banyak meninggalkan kewajiban Allah. Wala taghbitanna ahadan biridha'in nasi anhu hatta ta'lam anna Allah radhin anhu. Jangan sibuk merasa kagum melihat orang semua rela dengan dia sebelum kamu lihat apakah Allah rela dengan dia. Belum tentu orang semua memuji seseorang, dikagumi, disanjung, tapi belum tentu Allah mengagumi dia dan menyanjung dia. Jangan kamu terlalu terbawa heran dan terpukau melihat orang semacam itu. Wala taghbitanna makhluqan bi ta'atin nasilah fa inna ta'atan nasi lahu wattiba'ahum iya ala ghairil haqqi halakun lahu wa liman tabi'ahu. Jangan kamu juga terpukau, sibuk, kagum melihat semua taat kepada seseorang sehingga orang ini ditaati banyak orang, semua ungkapannya ditaati orang. Jangan terpukau dan heran melihat ini sebelum kamu lihat ketika mereka taat kepada orang ini, taat dalam arti taat kepada Allah atau tidak. Karena kalau mentaati seseorang bukan karena taat kepada Allah, maka itu merupakan kehancuran bagi yang ditaati dan kehancuran bagi yang mentaati. Dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Begini Rasul pernah bersabda, ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia ini terlaknat, terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali yang dibawa menuju kepada Allah. Ini perbedaan antara ghayah dan wasilah. Ya, kalau kita mencintai dunia, mustahil kita cinta akhirat. Tetapi kalau kita memiliki dunia, belum tentu kita enggak memiliki akhirat. Kita masih diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi untuk kita samakan di hati dua-duanya kita cinta, mustahil, enggak ketemu. Yang menjadikan dunia sebagai tujuan, mustahil akan menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya. Ada ungkapan indah dari Syekh Abi Bakar bin Salim ridwanullahi alaih, ketika beliau mengatakan dalam salah satu buku beliau, ad-dunya bintul akhirah faman aqada 'alal bint hurrimat 'alaihil Dunia ini anak perempuannya akhirat. Kalau anda sudah menikahi dunia, haram bagi anda mertuanya. Ibu anak ini haram bagi anda. Ini pun kembali urusan hubbud dunya, dalam arti menjadikan dunia adalah tujuan hidup. Ketika riwayat demi riwayat mencela dunia, bukan berarti kita dihancurkan menjadi orang miskin, tidak. Tapi yang dicela itu ialah jangan sampai kita menjadikan dunia tujuan hidup. Al-Quran pernah menggambarkan mengenai dunia ini sangat indah dalam surat Al-Hadid. Saya akan baca satu surat dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman berkaitan dengan dunia dan perjalanan dunia. Allah
sebutkan begini, dan ini ayat-ayat semacam ini banyak di Al-An'am dan lainnya. Allah berfirman dalam Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini 5 hal. Pertama, permainan, laib. Kedua, lahwun, sesuatu yang melupakan kita kepada Allah, apapun permainan dan apa yang menyibukkan kita. Ketiga, ialah zina, berhias. Keempat, tafakhurun bainakum, saling bangga membanggakan dengan apa yang dimiliki dan apa saja. Kelima, takatsurun fil amwal, banyak-banyakan harta. Ini kalau kita telusuri contohnya ini, Allah gambarkan ini seperti perjalanan hidup kita. Pertama, kita masih kecil, hobinya cuman laib, bermain. Mulai dalam usia agak lebih besar sedikit, mulai kita lahun, melakukan hal-hal sampai melupakan tugas kita. Disuruh apapun sudah lupa, sibuk dengan hal-hal yang lahun itu sesuatu yang melupakan kita pada tujuan. Seperti permainan juga. Sudah mulai puber sedikit, mulai zina, hias. Sudah mulai di depan cermin setengah jam dengan cara mengatur rambutnya, cara pakaiannya, zina. Lebih dewasa lagi, mulai tafakhur, bangga-banggaan dengan apa yang dimiliki. Dan terakhir, dan ini nggak pernah selesai, yang terakhir ini, takatsurun fil amwal, banyak-banyakan harta, nggak pernah selesai. Sampai Allah berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilupakan oleh banyak-banyakan harta sampai masuk liang kubur. Ini perjalanan 5 cuman. Laibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, takatsur fil amwal. Ini dunia. Terus Allah berikan contoh seperti hujan ketika turun, semua tukang-tukang al-fallah, petani-petani merasa gembira karena dengan turunnya hujan itu tumbuh-tumbuhan menjadi hijau dan segar. Tidak lama kemudian tumbuh-tumbuhan ini kena panas dan semuanya menguning. Nggak lama lagi rontok, terus habis ditiup oleh angin, dan itulah dunia. Mulai kita kecil, besar, masuk masa muda. Masa muda ialah masa kekuatan di antara dua kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa tua. Bentar lagi datang tua. Yang kita temukan 10-20 tahun lalu seger, sekarang menjadi orang yang paling lumpuh, sulit berjalan. Seperti ketika turunnya hujan, pertama semua tumbuh-tumbuhan segar, summa yahid, kemudian fatarahu musfarra, jadi kuning, summa yakunu hutama, jadi benda yang habis kena tiup angin sana habis. Ini dunia. Wa fil akhirati azabun syadid, sementara di akhirat ada siksaan yang pedih dan ada ampunan Allah dan kerelaan Allah. Kemudian Allah mengakhiri, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia adalah tempat tipuan. Al-ajib ialah dunia, wa ajab minha ialah hubbud dunya. Orang cinta pada dunia ini sudah sangat mengherankan. Pertanyaan terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib ialah, mas-sa'bu wa mal as'ab. Apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Sebelum saya sampaikan yang sulit dan yang lebih sulit, ada hadis yang ingin saya sebutkan dari Rasulullah, terlewat tadi. Rasulullah yang paling tahu jiwa kita dan keinginan kita, karena beliau selalu dibuka ilmu oleh Allah pencipta kita. Beliau pernah bersabda begini, syai'an yakrahuma ibnu Adam. Ada 2 hal yang paling dibenci oleh anak Adam, dan kita nggak perlu bohong mengatakan tidak. Tinggal kita juga melawan agar kita memiliki persiapan. Syai'an yakrahuma ibnu Adam,
yakrahul maut fal mautu rahatan lil mu'min minal fitnah. Pertama, anak Adam semua benci mati. Siapa enggak sama mau mati? Sementara kata Rasulullah, kematian itu bagi seorang mukmin adalah ketentraman agar lepas dari fitnah. Imam Husain ketika melihat Aliul Akbar telah mendahului kematian beliau, Imam Husain mengatakan, melihat jenazahnya dicincang-cincang oleh musuh-musuh Allah itu, hei putraku, kamu telah selamat dari fitnah dunia menuju rahmat Allah. Anak Adam benci kematian, sementara kematian itu bagi si mukmin ialah sesuatu yang paling mengenakkan karena dia selamat dari fitnah. Yang kedua apa ya Rasulullah? Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Anak Adam yang kedua selain benci sama mati, yang kedua benci kalau sedikit hartanya. Enggak mau, semua mau banyak. Dan ini kenyataan, dan ini Rasul menyabdakan, semua anak Adam, semua kita. Sementara kata Rasul, sedikitnya harta itu lebih ringan untuk hisab. Orang tambah banyak hartanya, tambah berat hisabnya. Imam Ali pernah didatangi seseorang, ya Ali, sif lihat dunia. Ali, coba kamu sifatkan kepada aku masalah dunia. Kata Imam Ali, uqassir am utawil, aku singkat atau aku panjangkan sifat dunia ini. Kata orang itu, lah singkatkan saja ya Ali. Imam Ali berkata, fi halaliha hisab wa fi haramiha iqab. Dunia ini yang halal masih kena hisab, dan yang haram pasti memperoleh sanksi, dua-duanya kena. Karena itu ketika dalam tempat lain didatangi seseorang, ya Ali sifliyad dunia, dengarkan Imam Ali mensifati dunia. Kata Imam Ali, madza asifulaka, apa yang harus kusifatkan untukmu? Min darin awwaluha buka wa awsatuha ana wa akhiruha fana. Apa yang kusifatkan untuk mengenai dunia ini? Awalnya tangisan, tengah-tengahnya semua serba capek dan letih, akhirnya fana. Ternyata dunia itu cuman bukaun, tangisan. Anak bayi kalau lahir nggak nangis, dokter gelisah karena nggak sehat. Kita semua lahir nangis. Awaluha buka, tangisan. Awsatuha ana, sulit. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sulit semuanya. Sampai orang-orang di Jawa ini kalau anak kecil sakit, orang berkata mau pinter, mau keluar gigi panas dulu, mau bisa mengkurep panas, mau bisa jalan sakit. Anak ini sampai tua terus anak masyakil terus hidup ini. Awaluha buka, awsatuha anak, kesulitan, wa akhiruha fana, akhirnya fana, habis. Itu dunia, bukaun, anaun, wa fana. Mas-sa'bu, apa yang sulit wahai Amirul Mukminin? Kata Imam Ali, al-qabru. Allah, siapa bilang kuburan enggak sulit? 2 kali 1 meter. Falyanzuril insanu ma qaddamat lighad. Setiap orang hendaklah melihat apa yang ia telah persiapkan untuk hari ini. Perumahan kita yang pasti, kapling yang harus kita beli pasti itu ialah 1 kali 2 itu. Mau atau tidak mau pasti ke sana. Sudah enggak berdaya lagi kita. Al-qabr, menakutkan qabr. Sa'ab, sulit. Mas, Rasulullah dalam satu riwayat pernah mengantarkan jenazah salah satu seorang Ansor, kemudian beliau duduk di kuburan sambil menundukkan kepalanya, beliau menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul, beliau menangis. Kemudian dalam keadaan beliau menundukkan kepalanya dan menangis, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr 3 kali. Ya Allah, aku berlindung darimu dari siksaan kubur. Masih ingat saat yang dikawal 70.000 malaikat dalam jenazahnya, dan Rasul yang masuk ke lahatnya, Rasul masih mengatakan kena empitan kuburan ini. Kubur, gak permainan. Kuburan ini setiap hari teriak, ana baitul ghurbah, ana baitul wahsyah. Allah,
ana baitul ghurba, ana baitul wahsya, ana baitud dud, ana al-qabru, ana raudhatun min riyadil jannah, ana hufratun min hufarin niran. Aku tempat yang paling asing, aku tempat yang paling gersang, aku tempatnya binatang, ulat, dud. Aku adalah kuburan, aku taman dari taman surga, atau aku sebagian dari neraka. Itu kuburan. Kuburan. Karena itu Imam Ali pernah menggambarkan dahsyatnya kuburan. Riwayat dari Al-Imam Al-Baqir yang selalu mengajarkan kepada kita untuk kita berikan sholat hadiah bagi orang yang wafat di malam pertamanya. Karena malam itu sangat menakutkan. Dengarkan Imam Ali mensifati malam pertama di kuburan yang semua kita pasti melewati. Wallahi law 'ashal fata min dahrih alfan min al-a'wami malika amrih mutaladzizan fihi bikulli haniya wa muballighan kullal muna min dahrih la ya'riful alama fiha marratan kalla wala jaratil humum bifikri ma kana dhaka yufiduhu min uzmi ma yalqa bi awwali lailatin fi qabri. Demi Allah, kata Imam Ali, kalau ada seorang hidup dalam umurnya 1000 tahun hidupnya, selama hidup 1000 tahun muda terus, nggak pernah masa tua, masa muda terus. Kemudian selama 1000 tahun mampu mengendalikan semua urusannya, menikmati semua kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, tercapai semua cita-citanya, dan tidak pernah sakit, sekalipun nggak pernah sakit, dan tidak pernah sumpek walaupun sekali. Gak pernah sedih. Hidup 1000 tahun, muda terus, menikmati semua kenikmatan, gak pernah sakit, gak pernah sedih, semua cita-citanya tercapai. Demi Allah, kata Imam Ali, semua itu tidak berarti karena dahsyatnya malam pertama ketika ia ke kuburannya. Begitu malam pertama kuburan, lupa semua kenikmatan ini. Sampai sebagian ahli-ahli irfan tak mengatakan, kenapa ada talqin, kita sebut nama orang itu, orang yang hidup berpuluh tahun, di saat itu hatta namanya dia lupa, habis semua. As-sa'ab, apa yang sulit ya Imam? Al-qabr. Karena itu kita kadang-kadang oleh syariat ini disuruh pergi ke kuburan untuk melihat. Rasul pernah bersabda, inna awwala adlal akhirah al-qabr la ya'rifu fiha ghaniyun wala faqir. Pertama keadilan akhirat yang nampak ialah kuburan. Di situ enggak ada yang kaya, yang miskin, sama. Zurtul qubura fanadaituha fa ainal mu'azzamu wal muhaqqar tasawau jami'an wa matu jami'an wa matal khabar. Rasulullah berkata, aku ziarah ke kuburan, aku nggak bisa membedakan di kuburan itu mana dulu yang dimuliakan, mana yang dihina. Semua sama rata di dalam tanah, dan mati berita mereka, mati semua, nggak ada berita lagi. Karena itu Imam Ali pernah kan pergi ke kuburan setelah pulang dari Siffin, beliau berhenti melihat kuburan, kemudian beliau mengatakan, ya ahlal wahsyah. Hei tempat yang gersang, tempat yang asing, rumah-rumah kalian telah ditempati orang lain, istri-istri kalian telah dikawin orang lain, harta-harta kalian telah dimiliki orang lain. Ini berita dari kami, apakah berita dari kalian? Kemudian beliau menoleh pada sahabatnya saat itu, demi Allah, kalau mereka diizinkan oleh Allah berbicara, pasti akan menjawab pertanyaanku, akan berkata bahwa fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa yang sulit? Kuburan. Yang lebih sulit apa ya Imam Ali? Pergi ke kuburan tanpa bekal. Wa na'udzubillah. Yaqul Imam Ja'far Shadiq, kalau kelak di akhirat kami akan diberi peran oleh Allah untuk memberi syafaat, dan pasti la asfa'anna li syi'ati, aku akan berikan syafaatku pada pengikutku, tetapi di kuburan selesaikan antara kamu dengan Allah dan amal perbuatanmu. Kuburan. Kita pasti ke sana.
Yang sisa, Imam Ali pernah berkata, la budda laka min rafiqin fi qabrik faj'alhu hasanal mandhar tayyibar raihah wa huwal amalus salih. Kamu harus memiliki kawan mendampingi kamu di kuburan. Jadikan kawan itu yang tampan wajahnya, harum baunya, dan itu amal saleh. Kalau nggak ada amal saleh, belum kita bicara alam barzah ketika datang mungkar dan nakir, ketika kita memperoleh pertanyaan demi pertanyaan di sana, ketika kita dinampakkan mulai hempitan dan neraka dan macam-macam qabr. Ini yang Sayyidah Khadijah al-Kubra salamullahi alaiha di akhir hayatnya sambil cucuran air mata memeluk putrinya Zahra, kemudian berkata, anakku, yang paling kutakuti adalah siksaan kubur. Tolong mintakan serban ayahmu yang biasa dipakai untuk menerima wahyu, untuk menjadi kafanku agar aku selamat dari siksaan kubur. Siapa dia? Khadijah, yang berkali-kali Jibril datang menyampaikan salam Allah kepadanya, yang berkali-kali Jibril datang menyampaikan kepada Rasul, beritahu istrimu Khadijah istananya telah dibangun di surga. Khadijah takut dengan siksaan kubur. Siapa kita semua? Az-zahab bila zat, pergi ke kuburan tanpa bekal artinya kehancuran. Ini yang paling sulit. Apalagi kita masih punya urusan sama yang lain. Harta orang yang kita ambil, fitnah yang kita karang, hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, datang sakaratil maut, datang kuburan. Imam Ali pernah menangis. Imam Ali Zainal Abidin saja pernah beliau menangis, diungkapkan dalam doa Hamzah Sumali, ya Allah, apakah gerangan nasibku ketika mereka meletakkan jasadku di tempat pemandian, ketika mereka membalik-balikkan jasadku ke kanan ke kiri memandikan aku tanpa bergerak, kemudian mereka membawa aku ke liang kubur, ketika aku harus menghadapi sendirian di kubur dengan gelap, dengan tidak ada lagi yang mendampingi aku, bagaimana aku enggak menangis ya Allah. Sajjad, apa yang sulit ya Imam? Kuburan. Apa yang lebih sulit? Kata beliau, yang lebih sulit ialah pergi ke kuburan tanpa bekal. Kalau sebaik-baik bekal itu takwa, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berambil bekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengarkan sejelek-jelek bekal menurut pintu kota ilmu Rasul. Beliau pernah bersabda, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju ke hari Allah, ke hari ma'ad, hari kebangkitan ialah berbuat jelek kepada sesama hamba Allah. Hukukul adami, dosa kita dengan Allah, Allahu Ghafurur Rahim. Walaupun kita enggak boleh meremehkan dosa, tapi hukukul adamiyin, kita sakiti orang, kita caci orang, kita ganggu orang, kita ambil hartanya, kita jatuhkan martabatnya, kita hinakan kedudukannya, kita remehkan dia, kita macam-macam. Ini kelak ada tanggung jawabannya di hari kiamat. Sementara sebelum saya akhiri, amar perbuatan kita ini semua nanti berbentuk. Sholat ada bentuknya, puasa ada bentuknya, haji bentuknya, zakat bentuknya, umroh semua ada bentuknya, dan semua itu nanti ikut dengan kita di kuburan. Karena di kuburan itu siapa yang sama kita? Istri yang paling kita cintai, kita nggak mau diletakkan jenazah di rumah dia lebih sehari, bau busuk gitu. Anak yang kita habiskan umur untuk membimbing, mencintai semuanya, paling jauh mengantarkan kita ke liang kubur kalau saat itu dia hadir saat kita mati. Harta yang kita habiskan umur, kadang-kadang lupa sholat, lupa kewajiban, lupa semuanya. Harta itu nggak ikut kecuali kafan yang nempel saja. Yang tidak pernah akan berbisa itu amal soleh kita, atau amal toleh wa na'udzubillah. Saya akhiri dengan riwayat, dan pernah mungkin saya sampaikan, Imam Ja'far pernah meriwayatkan, apabila seorang kelak orang mukmin masuk ke liang kuburnya, sholat, haji, puasa semua akan mendampingi dia. Tapi ada satu cahaya yang akan mendampingi dia. Cahaya itu selama mengatakan, tenang, aku selesaikan nanti urusanmu. Ketika nanti hari kiamat dibangkitkan, orang mukmin yang dibangkitkan dari liang kuburnya, cahaya itu ikut. Terus berkata, hei seorang mukmin, kamu akan melewati bermacam-macam pos di hari kiamat ini. Hari kiamat banyak pos, ada mizan, ada sirat, ada bermacam-macam, ada hisab.
kamu jangan ikut campur, aku selesaikan semua urusan. Melewati mizan selamat, melewati hisab, melewati sirat, semua pos selesai, sampai dikawal persis pintu surga, depan pintu surga, baru cahaya itu berkata, al-an wahai mukmin, masuklah ke surga. Kata Imam Ja'far, nanti orang mukmin itu berhenti sebentar. Wahai cahaya yang gak pernah meninggalkan aku mulai di kuburan, siapa kamu ini? Kamu menyelamatkan aku dari mulai kuburan sampai melewati bermacam-macam pos akhirat. Siapa kamu ini? Kata cahaya itu, ana ajru atau thawab idkhalus surur li akhikal mu'min. Aku adalah bentuk pahala perbuatan apa? Perbuatan kamu sering menggembirakan seorang muslim sesamamu. Menggembirakan orang itu besar pahalanya. Apalagi kalau kita menggembirakan Rasulullah dengan mencintai keluarganya sallallahu alaihi wasallam, pasti akan lebih besar cahaya itu, karena Rasul akan gembira dan pasti akan menyelamatkan kita. Ayyuhal ikhwah, inilah 4 pertanyaan dalam 8 masalah yang perlu kita renungkan dalam rangka memperingati hari kelahiran Imam Ali. Kemudian kita mohon kepada Allah, bertawassul pada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu mengamalkan, mempersiapkan diri untuk mampu mengamalkan apa yang dibawa oleh Al-Imam Ali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Imam Ali, oleh keluarga Rasul, dan semua ketentuan yang dibawa oleh Islam. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.